Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat datang di kelas etika profesi, kelas perdana kita pada hari ini. Baik teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai em, tinjauan umum etika profesi. Apa sih etika itu? Etika dibagi menjadi tiga tiga bagian kalau menurut FX Ridwan Handoyo. Pertama adalah metaethics, berkaitan dengan penilaian baik benar sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah normative ethics, ya, bagaimana suatu tindakan itu dianggap salah dan benar. Yang ketiga dilihat dari hedonism, yaitu bagaimana mementingkan kepuasan diri mengurangi rasa sakit. Ini maksudnya adalah begini, kalau dalam kehidupan sehari-hari ketika misalnya kamu ngerjain tugas di mana tugas tersebut kamu lakukan atau kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh dan hasilnya itu sangat bagus, kamu juga puas. Nah, itu maksudnya hedonism. Jadi sesuatu yang baik adalah sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh sehingga kita sendiri puas gitu, sehingga kita sendiri itu senang. Nah, itu maksudnya. Ini ada definisi etika. Etika tidak sama dengan etiket. Intinya adalah etika itu lebih luas daripada etiket. Kalau etika itu mengatur hampir maksudnya diadopsi atau diadaptasi oleh berbagai macam orang di wilayah kita, sementara etiket tuh enggak. Jadi pada kenyataannya kayak begini misalnya. Etika ukuran mengenai salah benar sesuai anggapan umum ya, lebih umum. Sementara etiket tuh enggak. Jadi gini, etika saat makan gitu ya. Etika saat makan misalnya gimana? Yang umumnya adalah uh, makan sambil duduk ya, tidak berdiri, duduk, terus menggunakan tangan kanan. Nah, itu etika secara umum. Tapi kalau etiket lebih detail lagi, misalnya kamu mungkin pernah dengar istilah table manner, makan malam untuk yang kalangan orang-orang Eropa, sendok daging ya, sendok daging. Kalau mau makan daging pakainya garpu sama pisau. Sendok sup bentuknya adalah sendok yang bulat. Nah, kayak begitu-begitu. Nah, itu disebut dengan etiket. Jadi etiket itu lebih spesifik, lebih sempit ketimbang etika. Ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ada juga istilah namanya applied ethics. Applied ethics artinya cabang filsafat ilmu yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, etika profesi ini maksudnya adalah applied ethics, ya, seperti etika bisnis, etika kedokteran, etika jurnalistik, dan macam-macam. Etika tidak bisa lagi dikatakan sebagai dikotomi salah dan benar, karena berbagai hal sudah kompleks di dunia ini, misalnya kayak aborsi gitu, atau kondom, atau mungkin kalau kita ngomong pencemaran nama baik gitu ya, ketika misalnya kita tidak puas dengan layanan suatu suatu perusahaan, kita nggak boleh curhat di medsos karena itu bisa merusak nama baik perusahaan. Tapi di sisi lain kita harus kasih tahu teman-teman yang lain, orang lain, supaya tidak mengalami hal yang sama ya, dan itu sebagai masukan juga sebetulnya buat perusahaan. Nah, itu jadi tuh ya, itu dia ya dilematisnya ya, etika. Oke, ini masih ngomongin etiket ya, tapi intinya tadi begitu, etika lebih luas daripada etiket. Dan kemudian kita bahas, kalau begitu di mana etika, filsafat, ilmu pengetahuan, apa hubungannya? Ilmu pengetahuan lebih luas daripada filsafat, filsafat lebih luas daripada etika ya. Kemudian etika lebih luas daripada etika. Nah, ini filsafat. Apa sih filsafat? Mungkin di mata kuliah lain teman-teman udah pada dapet ya, jadi saya cuma kasih highlight aja. Ciri filsafat adalah ketika kita dalam menjelaskan pertanyaan sehingga menimbulkan pertanyaan baru. Ya, kamu sudah memahami sesuatu, tapi justru dari pemahaman kamu itu menimbulkan pertanyaan yang baru. Lah, kok bisa kayak begitu? Apa yang menyebabkan hal-hal itu? Terus dampaknya gimana? Itu artinya kita sedang belajar, dan fitrahnya manusia itu adalah belajar. Manusia itu senang belajar, senang ingin tahu hal-hal yang baru, itu senang manusia. Tapi ada yang membuat kita menjadi terhambat untuk mengetahui atau belajar tentang hal baru. Apa misalnya? Banyak. Misalnya gangguan-gangguan yang lain dari teman ya, dari games, komputer, internet, dan segala macam. Ya, jadi
sebetulnya fitrahnya manusia adalah belajar. Oke, lanjut ya. Secara etimologis, etika dapat disamakan dengan moral. Ya, etimologis itu secara bahasa. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Ada definisi Lawrence Kohlberg menyatakan etika dekat dengan moral. Kemudian pendidikan moral merupakan integrasi dari berbagai bidang seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Kebutuhan individu. Nah, ini ada faktor-faktor yang membuat kita menjadi tidak etis. Pertama, ada kebutuhan individu. Menurut Jan Fusada ya. Kebutuhan kita adalah makan. Tapi ngelihat teman-teman kok enak makan pizza ya, kok enak makannya di bintang 5, mau, tapi mahal, nggak punya uang. Akhirnya kita cari jalan yang pintas, misalnya korupsi misalnya ya, atau menipu orang. Nah, itu kebutuhan yang orang yang tidak bisa mengontrol kebutuhannya ya akan begitu. Nah, sebab itulah etika itu adalah cara kita untuk bisa mengontrol kebutuhan. Kedua, tidak ada pedoman. Sebetulnya bukan nggak ada pedoman ada. Pertanyaannya adalah kamu mau ikutin apa enggak? Pedoman di sekitar kita banyak ya. Ada pedoman tata krama sosial, ya norma-norma sosial, norma agama, norma adat istiadat, banyak. Tapi itu dia, sekali lagi kita mau ikutin apa enggak. Terus selanjutnya ada kebiasaan individu. Kebiasaan individu, kamu sebetulnya orangnya baik, tapi karena berteman dengan anak-anak yang kurang baik, yang sering telat bangun dan segala macam, jadi ikut-ikutan. Akhirnya kamu jadi berperilaku seperti itu. Kebiasaan ya, misalnya kebiasaan bangun siang gitu, kebiasaan datang telat. Akhirnya apa? Akhirnya ya begitu, kita jadi melanggar etika. Nah, terus harusnya gimana dong ya? Biasakan hal yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Jadi biasakan hal yang benar. Yang benarnya adalah tepat waktu. Ya udah itu. Atau lingkungan yang tidak etis. Kamu orangnya baik, tapi karena teman-teman kamu semuanya melakukan hal itu, jadi ikut-ikutan. Nah, itu dia ya. Atau perilaku atasan. Kamu ini baik, tapi atasan kamu nggak baik. Terus dia suka nyuruh-nyuruh gitu. Udah copas aja. Udah ambil aja hasil karya orang, kamu perbaiki, kamu tambah-tambahin. Jadi ikut-ikutan. Nah, ini sebetulnya juga dilema dan hal membuat kita berperilaku tidak etis. Norma. Nah, tadi ya ada norma sopan santun, ada hukum, ada norma moral ya. Bu, kalau etika itu bersifat tergantung wilayahnya ya. Apakah semua wilayah itu begitu? Begini, ada nilai-nilai umum yang seluruh dunia itu ikut. Misalnya apa? Nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam diri manusia itu udah ditiupkan gitu ya, nilai-nilai tersebut. Apa misalnya? Mencintai kebenaran, mencintai kecantikan, mencintai kedisiplinan, mencintai kerjasama. Dasarnya tuh manusia bekerja sama. Dasarnya tuh mencintai kejujuran. Itu dasarnya kita begitu. Makanya kalau ada yang korupsi, ada yang curang, kita marah, nggak senang. Nah, itu berlaku di seluruh dunia begitu ya. Itu yang kita sebut dengan nilai-nilai yang umum. Tapi persepsi orang tentang disiplin seluruh dunia beda-beda. Misalnya kalau orang Jepang, yang namanya disiplin waktu itu benar-benar tepat waktu, punctual gitu ya. Ada sebuah penelitian, kereta api di Jepang dalam 1 tahun ya meleset ya, pintunya itu meleset dari tempatnya itu 0,02. 1 tahun rata-rata ya, udah diratakan 0,0 nilai melesetnya. Artinya apa? Itu punctual banget, itu precise banget ya. Nah, beda kan sama orang Indonesia. Kita juga seneng disiplin, seneng tepat waktu, deadline harus dikumpulin tepat waktu, itu seneng. Tapi biasanya masih ada kasih spare gitu, kasih toleransi 5 menit, 10 menit, 15 menit gitu. Masih ada kayak begitu. Jadi sama-sama berlaku universal, tapi definisi atau toleransinya bisa beda-beda. Tapi Bu, kalau korupsi gimana Bu? Kalau di sana kan nggak boleh sama sekali, di sini gimana? Nah, itu dia ya. Sebetulnya kita juga nggak suka sama korupsi. Yang namanya korupsi kan nggak boleh ya. Gitu. Tapi pada kenyataannya hampir
hampir di semua tempat ada kayak begitu. Kenapa? Nah, itu dia. Nanti kita diskusi ya. Kenapa? Kenapa nggak suka korupsi tapi terjadi gitu? Paling tinggi lagi di dunia. Nanti kita diskusi. Oke. Termasuk ini nih. Poster-poster ini. Applied ethic ya, etika yang sudah diaplikasikan dalam bentuk misalnya etika periklanan, etika komunikasi gitu. Nah, itu kita akan bahas juga. Oke, teman-teman, sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita akan bahas diskusinya di forum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan, dan stay healthy, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.